Selamat siang teman-teman semua. Lama tak berjumpa, lama tak upload video apapun itu yang memang begitu keadaannya. Jadi untuk kali ini saya baru saja selesai membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini adalah bersifat sebagai sistem operasional juga atau sistem dokumen usaha. Hanya saja basisnya spesifik di layanan jasa internet. Ya, bagi teman-teman yang bermain di usaha internet, baik itu ISP maupun RT RW net ataupun sejenisnya, mungkin aplikasi ini bisa membantu dalam mengelola, membuat tagihan, mengelola pelanggan, dan juga mengelola pembukuan dan gangguan. Aplikasi ini tidak terkoneksi dengan Mikrotik sama sekali. Jadi ini bukan seperti aplikasi pihak ketiga untuk mengakses Mikrotik, bukan. Aplikasi ini khusus untuk billing atau pembayaran. Jadi level akses di aplikasi ini ada dua, yaitu akses untuk pelanggan dan juga akses untuk admin. Sudah support juga Bootstrap, jadi digunakan di perangkat-perangkat kecil seperti handphone tentunya akan bagus di pelanggan. Aplikasi ini belum terkoneksi dengan payment gateway, ya, ini masih manual. Lalu apa ya yang biasanya ditanya sama pemain-pemain itu tidak dengan kegiatan operasional. Ada lagi nanti satu lagi modelnya, yaitu untuk operasional yang seperti teknisi pemasangan segala macamnya. Ini prosesnya billing, ya. Jadi bentuk aplikasinya seperti ini, seperti biasa logo kita. Di halaman muka ini kalau kita menggunakan tampilan layar handphone, tampilannya seperti ini. Nah, lalu untuk tampilan awal ini ada dua menu, yaitu masuk dan registrasi. Registrasi di sini maksudnya adalah ketika ada pelanggan baru ingin mendaftar atau teknisi Anda yang mendaftarkan pelanggan bisa menggunakan fitur registrasi dengan menggunakan memasukkan nama lengkap KTP. Misalkan saya masukkan nama lengkapnya adalah, nomor HP-nya saya masukkan nomor KTP, alamat, lalu pilih paket. Ya, paket ini ditentukan oleh admin yang ada di dalam aplikasi. Kita pilih, lalu kita pilih username pilihan kita. Misalkan saya pilih username-nya otodidak, simpan. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Terima kasih telah melakukan registrasi ilmu otodidak. Silakan tunggu WhatsApp untuk informasi selanjutnya. Nah, WhatsApp di sini juga bukan WhatsApp API. Nah, kita masuk ke halaman usernya. WhatsApp di sini bukan WhatsApp API, artinya menggunakan WhatsApp web. Saya hanya generate link dan teksnya aja. Jadi gratis WhatsApp-nya, tidak harus sewa API. Ya, walaupun murah, ya gratis lebih baik. Jadi inilah tampilan dashboard-nya, ya. Di dashboard admin ini ada data pelanggan, totalnya berapa. Ya, ini bisa di custom. Data paket pelanggan. Ini sini juga ada. Nah, pembukuan kecil, resume juga saya munculkan di depan. Gangguan layanan juga ada. Dan speed testnya juga ada. Ini bukan gimmick, ini bisa di speed test betulan. Nanti di pelanggan pun ada seperti ini. Nah, gitu ya. Speed testnya ada. Nah, tadi kita sudah registrasi. Registrasinya muncul di kolom permohonan pelanggan. Ini kita buka, nanti akan muncul di sini. Oh, ilmu otodidak, modul proses, bla 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 bla. Kalau kita tambahkan terima, kita terima, otomatis nanti dia akan masuk ke daftar pelanggan. Kita coba ya. Tidak. Nah, masuk ke pelanggan otomatis. Dan kita bisa WhatsApp dia di sini.
ya, teksnya seperti ini. Gitu. Lalu setelah ini ada beberapa fitur. Ya, data pelanggan ini hanya dashboardnya saja. Ada data user, level akses, data rekening, paket layanan yang kita omongin, data ODP, ini ODP-nya. Nah, ini otomatis semua. Ini data ODP ini adalah data otomatis. Jadi data-data ini ketika ODP-nya portnya berapa, sisanya berapa, ini akan otomatis tutup. Kita juga bisa lihat detailnya ODP. Ya, ODP. Kita bisa lihat membernya siapa saja. Di situ ada. Pelanggan tentunya, kita punya data pelanggan, bisa di print pelanggannya, reportnya. Ya, seperti biasa bisa di print. Bisa juga diekspor ke Excel. Kita coba ya, ekspor ke Excel. Coba ya, agak lama nih komputernya. Tua. Nah, ini datanya berbentuk Excel, juga bisa diekspor kalau kita mau utak-atik. Lalu berita acara ada, gangguan juga ada. Dan nanti daftar gangguan ada, kita bisa tambahkan. Pelanggan juga bisa lapor tiket gangguan. Ada invoice seperti biasa, ciri khas Sidoku, selalu ada invoice di dalamnya. Dengan fitur-fitur yang seperti ini, bisa tambah periode, individu, buat invoice massal, hapus invoice massal, membuat buku tagihan. Kalau ada yang mau nagih keliling pakai buku ini bisa. Ada invoice khusus, Sidoku seperti biasanya. Jadi kalau mau buat invoice apa, dia mau beli barang apa, dia mau nambah apa, ini bisa di sini. Dengan catatan transaksi ini tidak secara otomatis masuk ke pembukuan. Nah, kalau pelanggan mau tambah sesuatu hal yang aneh-aneh bisa pakai ini di luar billing. Pembukuan kecil seperti biasa, Sidoku punya urusan selalu ada pembukuannya. Kecil ini, sederhana sekali. Cuma sebagai rekapan aja, rekapan pemasukan, langsung ada dibelah, invoice, bayar sekian, bayar PPN, bayar fee, ISP apabila Anda masih subnet, bisa pakai ini juga. Ya. Pengumuman, ini juga bisa kita buat pengumuman, nanti halaman gambar ini akan muncul di dalam dashboardnya pelanggan. Ya. Ini menu-menunya sederhana sekali, cuma bukan hal yang mudah. Ini membantu kita dalam mengelola daripada harus pakai buku, harus pakai kertas, segala macam. Aplikasi ini sudah bisa membantu. Kita coba masuk ke halaman pelanggan. Ini halaman pelanggan ya. Kalau menggunakan komputer, kalau menggunakan handphone seperti ini bentuknya. Ya. Ini halaman pelanggan, kalau kita klik di sini, ini detail pelanggannya dia, alamatnya. Lalu ini daftar tagihan-tagihan dia. Kita kembali lagi, ada daftar gangguan. Kita bisa buat gangguan, tambah gangguan, kenapa masalahnya, segala macam. Ketika ini disimpan akan masuk ke dashboardnya admin tadi. Ya, atau juga misalkan kita mau WhatsApp, bisa. Pengumuman ada yang tadi itu. Invoice juga muncul di sini statusnya dan ada speed test. Sederhana, cuma berguna. Kita speed test. Begitu. Ya begitu dulu teman-teman. Singkat banget videonya karena saya nggak akan jelaskan cara pakainya bagaimana. Karena pasti teman-teman semua sudah bisa cara pakainya. Sederhana sekali, algoritmanya tidak bermuter-muter seperti Sidoku untuk perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Semoga ini bisa membantu, bisa bermanfaat. Tentu saja harganya murah. Murah banget. Ya, apabila teman-teman berminat dapat hubungi saya di website saya di www.whatnet.id atau juga bisa WhatsApp langsung di 081234556806. Terima kasih teman-teman. Selamat berpuasa menjalankan ibadah Ramadan 1444 Hijriah atau 2023.
Moga-moga nggak ada pembatasan lagi COVID, kita bisa mudik, bisa bersenang-senang di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Terima kasih, nanti saya akan buatkan tentang aplikasi yang ada proses registrasi, survei pelanggan, lalu instalasi dan lainnya di kesempatan lainnya. Baik teman-teman, terima kasih, semoga membantu dan tetaplah belajar walau halang rintang menghadang.